Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore para penggemar koi, penikmat koi, paman dan bibi semuanya. Hari ini kita mau buat konten unboxing. Nah, ini kira-kira ini apa? Intinya ini adalah salah satu mungkin tools atau bahan yang harus dimiliki oleh pecinta koi untuk tujuan tertentu. Nah, nanti seperti apa kita coba unboxing ya. Ini saya beli kemarin dari Surabaya melalui salah satu marketplace yang ada di App Store. Kita lihat nanti isinya apa, fungsinya seperti apa, terus harganya berapa. Kita cek ya. Kita buka dulu boxnya. Ini masih baru datang tadi sekitar 5 menit ya. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini dia. Packingnya aman ya, rapi. Tuh tebel banget ininya, bubble wrapnya tebel sekali. Nah, ini dia barangnya, ini tebel banget bubble wrapnya. Ya, apa? Mungkin ada glow. Nah, ini dia. Ini adalah tools atau bahan untuk melakukan pengujian air. Tentunya air dari kolam koi kita, atau mungkin kolam ikan lain, atau akuarium, atau aquascape, apapun hobi Anda atau hobi teman-teman semua yang berkaitan dengan memelihara air untuk binatang air, kolam, akuarium, aquascape dan sebagainya. Ini kita saya beli dua, yaitu tester untuk NH4 dan NH3 atau penghobi biasa atau nama kimianya amonia. Ini NO2, natrium oxide atau nitrit sebetulnya, natrium oksida ya. Mungkin saya salah, saya bukan orang kimia, saya nggak tahu juga yang benar mana. Jadi ini adalah bahan untuk tester, jadi kayak dia semacam chemical fluid gitu, cairan kimia yang nanti ada petunjuknya gimana makainya. Saya juga belum pernah pakai. Nanti kita sama-sama belajar gimana makainya ini. Ini mereknya Sera. Sera untuk amoniak tes. Yang satunya Sera juga. Nah, ini untuk nitrit. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah nyimak videonya seperti dari Paman Keko atau dari YouTuber lain. Kotoran ikan yang dihasilkan oleh ikan karena makanan pelet atau makanan lainnya, itu sebagian besar substansinya atau kandungannya itu adalah amonia. Nah, amonia itu pada kadar ppm tertentu sangat mematikan bagi binatang air. Dalam case ini katakanlah kita penghobi koi, amonia yang tinggi yang melewati batas ppm tertentu atau di atas threshold amannya, itu bisa menyebabkan koi sakit atau stres dulu, kemudian sakit, atau bahkan bisa langsung mati kalau nilai amonianya terlampau tinggi. Bisa terjadi keracunan amonia yang menyebabkan kematian mendadak. Nah, amonia itulah yang sebetulnya nanti diproses di dalam chamber biologis dari kolam koi kita, diproses oleh bakteri namanya Nitrosomonas. Itu nanti menjadi dioksidasi oleh Nitrosomonas dengan bantuan bakteri tersebut, dan oksigen yang diinjek dalam chamber biologis kita menjadi substansi chemical lain yang namanya nitrit. Nah, nitrit ini juga pada nilai kandungan tertentu atau batas ppm tertentu, ppm itu part per million ya, itu juga sangat berbahaya dan mematikan bagi
koi kita. Nah, untuk itulah di proses selanjutnya dalam siklus oksidasi air yang mengandung amoniak, dalam siklus oksidasi amoniak, amoniaknya tadi diubah menjadi nitrit, nitritnya harus diubah lagi menjadi chemical substance yang relatif tidak berbahaya terhadap koi kita, yaitu menjadi nitra. Nah, siklus amoniak tersebut dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrobacter. Nah, itu juga kita pelihara di dalam chamber biologi kolam koi kita. Nah, untuk melihat performance dari desain kolam kita atau akuarium kita atau aquascape, kita perlu tahu ya bagaimana kondisi air kita ketika kolam koi kita sudah dikasih pakan, misalnya sedang mode push growth, misalnya dikasih pakan lebih dari 3 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali. Itu sebetulnya kuat nggak filternya? Nah, untuk menguji performance dari filter kita, tentunya kita harus menguji hasilnya atau air yang kembali di main tank atau kembali kepada kolam utama. Itu kita uji menggunakan 2 bahan tester ini, yaitu satu menguji kandungan amoniak dalam satuan ppm, nanti satunya menguji nitrit apakah aman atau tidak. Nanti indikatornya ada di dalam petunjuknya di 2 produk ini. Kita unboxing sebentar, kira-kira isinya apa saja. Ini kita yang amoniak tester dahulu ya, mohon mendekat. Nah, amoniak tester ini saya ada 3. Saya juga belum pernah sama sekali ini. Bagaimana mengujinya juga belum tahu, nanti kita baca di buku petunjuknya. Ini ada 3 kemasan. Saya nggak tahu apakah ini kemasannya sama persis ataukah berbeda. Nampaknya sama persis. Jadi ada 3 kemasan, 3 botol. Satu botolnya berisi 15 mili nya ya. Ada 3 botol. Kemudian diberikan juga, ini kalau orang kimia mungkin menyebutnya apa, gelas ukur ya, karena di sini ada berapa mililiter air yang nanti kita isikan atau fluida yang mau kita campur di sini. Saya belum tahu gimana makainya, nanti kita sama-sama belajar. Jadi di package-nya ada 3 bahan untuk testernya. Ini bahan kimia yang nanti ada indikasi warnanya hasilnya seperti apa. Nah, ini ada manual usage-nya atau petunjuk penggunaannya. Nah, ini nanti yang kita validasi nih. Kalau hasilnya nih, ini ada semacam benchmarking ya. Benchmarking itu pembanding. Jadi nanti air kolam kita, kemungkinan ya, saya belum tahu juga, nanti kita belajar sama-sama. Air kolamnya kita masukkan sini, kemudian sejumlah chemical substance-nya ini kita masukkan sini, nanti hasilnya akan kita cross check dengan tabel warna. Jadi semakin cerah warnanya berarti air kolam kita semakin bagus, artinya kandungan amonia makin rendah. Disitulah kita bisa katakan bahwa desain filter biologi kita sudah cukup oke. Nah, itu yang sera amonia. Nanti kita belajar sama-sama gimana makainya. Kemudian ini ya, ini isinya seperti ini. Nah, kita buka yang untuk tester nitrit. Kayaknya sama, hanya beda bahan kimianya saja. Nah, ini dibedakan dengan tutupnya ya. Yang amonia tester tutupnya kuning, yang nitrit tester tutupnya hijau. Oh, jumlahnya lebih sedikit. Apa cuma 2 ya? Apakah ini memang 2? Saya juga nggak tahu. Kita coba cek dulu. Oh iya benar, di sini ada tulisannya 2 kali 15 ml. Kalau ini 3 kali 15. Betul, berarti nitrit testernya memang cuma 2. Ada gelas ukurnya lagi. Dan ini ada manual usage-nya. Nah, ini juga diberikan tabel pembanding. Semakin cerah warnanya menunjukkan bahwa kandungan nitritnya semakin rendah atau ppm-nya semakin kecil, dan itu menunjukkan bahwa air kolam kita semakin ke sana semakin bagus. Semakin gelap semakin berbahaya untuk koi kita. Nah, nanti kita
bikin konten lagi. Kebetulan kemarin kolam saya baru saya revisi chamber biologinya sesuai dengan semoga lebih bagus lah, sesuai dengan yang diajarkan di videonya Paman Keko. Nanti kita lihat apakah efektif. Tapi saya nggak bisa membandingkan dari performa sebelumnya dari sisi kandungan amonia dan nitrit ya, karena waktu itu saya belum beli ini. Tapi nanti sebetulnya ini kita buat kontennya nanti untuk melihat sebetulnya untuk kolam saya dengan desain seperti itu, kapasitas yang seperti itu kira-kira kuat dikasih makan berapa kali ikannya, kolamnya, sehingga nanti kita bisa tahu nih batas maksimum kira-kira nge-push pakannya seperti apa. Udah, itu aja. Terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan inspirasi. Barangkali ada teman-teman yang pengen tahu sebetulnya kolamnya ini udah aman atau belum. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Channel ini masih baru, saya juga masih belajar. Kita belajar bareng-bareng. Tidak ada maksud untuk menggurui dan sebagainya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi penghobi koi yang baik. Artinya koi kita sehat, tidak sakit-sakitan, dan semoga koi-koi kita tetap sehat. Apalagi ini musimnya lagi mau berubah musim panas. Oke, terima kasih. Salam.